Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Mipaba TV. Jumpa lagi di podcast yang inovatif, edukatif, dan inspiratif. Bersama saya Asri Karisma Putri, inilah podcast Paradigma. Kali ini kita akan ngobrol mengenai pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, pendidikan adalah sebuah wadah yang sangat penting untuk mewujudkan harapan orang tua dan juga menjadi sebuah tempat untuk anak-anak meraih cita-citanya. Nah, dalam dunia pendidikan otomatis kita tidak boleh salah memilih apa yang menjadi tujuan kita. Seperti wadahnya pendidikan adalah sekolah. Nah, pada kesempatan ini telah hadir bersama saya yaitu Bapak Sudur Robitoh SPD MPDI selaku Wakil Kepala Madrasah di Mipaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa kembali lagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah saya baik-baik saja, saya fan-fan saja. Sebelum kita lanjut pada perbincangan kali ini, barangkali Bapak boleh memperkenalkan diri. Barangkali ada wali murid atau penonton kita yang masih belum tahu latar belakang Bapak, mulai dari pendidikan atau dan lainnya. Silakan bisa memperkenalkan diri dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pemirsa semuanya di podcast Mipaba TV yang edukatif, inspiratif, dan motivatif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudur Robitoh SPD MPDI. Saya lahir di Mojokerto tanggal 1 Agustus 1980. Pendidikan saya dari jenjang SD itu DMI Nurul Hidayah Kejagan, kemudian MTSN Mojosari, kemudian MAN Mojosari, kemudian D2-nya di Setit Raden Wijaya, kemudian S1-nya ada di Setikip PGRI Jombang, kemudian S2-nya ada di Undar Darul Ulum Jombang. Itu riwayat pendidikan saya. Kemudian selain itu kami juga mengenyam pesantren. Di pesantren ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah Mojosari, kemudian ada di Pondok Pesantren Al-Ittihad Tawangsari, kemudian ada di Pondok Pesantren Nurul Kasaf Bekasi, kemudian Pondok Pesantren Raudhatul Ihsan Petuk Semen Kediri, yang terakhir Pondok Indah di rumah saya pribadi. Sampai sekarang. Jadi tidak lepas dari pondok pesantren. Alhamdulillah. Tidak lepas dari pondok pesantren. Itu background pendidikan kami. Kalau keluarga, kami sudah beristri. Istri saya namanya Khairunisa. Kemudian alhamdulillah diberi karunia oleh Allah, diberi titipan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah. Anaknya sudah 5. Alhamdulillah, luar biasa. Yang terakhir baru lahir bulan kemarin ya Pak ya? Iya. Bulan Desember. Iya, alhamdulillah. Nggak tahu kok diberinya banyak itu ya. Banyak anak banyak rezeki. Banyak rezeki ya. Iya. Amin. Itu sekedar dari kami. Kalau mau
silaturahim atau bertamu ke rumah kami, monggo silahkan. Rumah kami di Desa Kejagan, Kecamatan Trawulan. Nah, di sana paling dekat adalah Balai Desa. Kemudian ke selatan kira-kira 150 meter. Nah, di situ rumah saya. Iya. Terima kasih. Ciri-ciri khusus di rumah Bapak apa ya Pak, supaya orang-orang nggak susah nyari begitu? Ciri khususnya adalah warung sate. Sate Di ternyata. belakangnya warung sate Kejagan. Sate ayam, sate kambing. Sate kambing. Sate kambing. Ya. Itu terkenal itu, sate Abah Danuji itu terkenal. Sate Abah Danuji. Nah, itu di belakangnya rumah saya. Iya. Ya, setiap hari nggih bau sate. Alhamdulillah. Berarti kalau misalnya di sana disuguhkannya sate gitu Pak. Siap. Nggih. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Nah, selaku menjadi wakil kepala madrasah, saya akan bertanya sedikit mengenai yang pasti orang-orang bicarakan di awal tahun pelajaran. Kita kan persiapan menuju tahun ajaran baru ya Pak. Otomatis kan pasti ada PPDB. Setiap instansi, setiap lembaga pasti membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Begitu. Untuk di MIPABA sendiri, kita kan sudah membuka PPDB juga. Nah, karena kita ada di MIPABA, Bapak bisa menjelaskan sedikit, ada apa sih di MIPABA? Ya. Nah, sebelum saya ke pertanyaan Ustadzah Asri, saya ingin menceritakan sedikit tentang kenapa saya terdampar di MIPABA. Terdampar Pak. Kenapa ada nama MIPABA di hati kami. Kami sebelum diangkat menjadi PNS, sebelum diangkat menjadi ASN, itu kami dari 2003 sudah mengajar. 2003 kami sudah mengajar di swasta sebagai honorer. Kemudian kami mencoba untuk ikut tes PNS di Kemenak. Waktu itu ada 21 peserta untuk tes, yang diambil cuma 1. 20 peserta yang diambil Cuma 1. Bapak yang masuk. Ya, waktu itu kok nama saya tercantum di situ. Alhamdulillah, dari 20 Bapak yang masuk sendiri. Kok nama saya tercantum di situ. Nah, itu kemudian itu tahun 2008 akhir. Kemudian 2009 kami dapat SK untuk bertugas. Pertama kami tugas di Nurul Huda 2, MI Nurul Huda 2 Surodinawan. Itu 9 tahun. Kemudian kami dipindah ke MI Darul Huda Kedundung. Setelah itu 4 tahun. Kemudian kami dipindah ke MIPABA. Per tanggal 5 Agustus 2022. Berarti masih baru saya di MIPABA, pengalamannya kurang, masih belum banyak di MIPABA. Iya. Itu itu kami diperbantukan dari Kemenak satu paket dengan Ibu Kepala Madrasah, yaitu Ibu Silvi Zamroni, kemudian kami sebagai wakilnya. Untuk menginjak pertanyaan Ustadzah Asri tentang kenapa harus memilih MIPABA, ada apa yang ada di MIPABA? Di MIPABA itu ada 11 program yang beda dengan yang lain. Menjadi pembeda. Jadi 11 program itu menjadi pembeda dari yang lain. Mungkin kami akan ulas satu persatu. Yang pertama adalah kelas peminatan. Di situ ada kelas peminatan di brosur, mungkin
pemirsa atau Bapak Ibu, di situ ada brosur, di situ ada kelas peminatan, kelas teknologi. Kelas teknologi itu adalah nanti kita kelompokkan dari kelas 1, kemudian berjenjang sampai kelas 6. Nah, kelas teknologi itu berkenaan dengan kemajuan zaman yang semuanya serba teknologi, semuanya serba instan, semuanya serba cepat. Ya, masuk era digitalisasi ya, Pak. Era 4.0. Jadi masuk digitalisasi. Ya. Sehingga tidak bisa dipungkiri, kami harus punya kelas itu. Jadi sejak kecil anak-anak sudah diajari dari kelas 1, sudah bagaimana anak itu pegang laptop, bagaimana anak itu bisa install, anak itu bisa kebutuhan apapun yang ada di situ sekarang berkenaan dengan teknologi, diajarkan di MIPABA. Itu kelas teknologi. Kemudian kelas takfid. Kelas takfid yang ada di MIPABA itu adalah punya target. Punya program bahwa lulus dari MIPABA minimal itu bisa 5 juz. Minimal bisa 5 juz. Minimal bisa 5 juz. Lulus dari MIPABA minimal bisa 5 juz. Sehingga untuk apa? Untuk proses kedepannya ketika dia mau mondok dimanapun dia berada. Di antaranya ada banyak pondok-pondok yang menerima anak-anak beasiswa kalau dia sudah sudah punya hafalan. Ya. Gitu. Itu sebagai bekal untuk anak-anak yang kelas tahfidz. Ya. Kemudian kalau kita berbicara sanadnya Al-Quran dari mana? Kemudian di MIPABA itu sanad Qurannya dari mana? Sanad Qurannya itu adalah kepada Ibu Nyai Jauharoh Rafi'i. Beliaunya adalah istrinya pengasuh yang sudah almarhum, itu adalah hafidhah. Sehingga sanadnya nanti untuk takfidnya ambil dari beliaunya. Itu untuk kelas takfid. Kemudian ada peminatan kelas kitab. Pondok Pesantren As-Solihiyah itu adalah pondok tertua di Kabupaten Kota Mojokerto. Itu berdirinya sekitar tahun 1890. 1890. Sebelum Tebuireng Berdiri. itu sudah berdiri. 1890. Sehingga di Pesantren As-Solihiyah itu dari tingkat dasar, dari MIPABA, dari MI, itu nanti sudah diajarkan kitab-kitab ala pesantren. Sehingga gema Pesantren As-Solihiyah akan kembali bangkit seperti yang dulu kala. Saya punya guru namanya yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Itu namanya Kiai Kusairi. Kiai Kusairi itu pernah mondok di sini As-Solihiyah. Pernah mondok di As-Solihiyah. Waktu itu beliaunya diasuh sama Pondok As-Solihiyah, diasuh oleh beliaunya Kiai Ismail. Sehingga nanti seperti yang sudah ada sekarang, anak-anak sudah ada madinya. Yang sekarang anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada madinya. Sudah ada pelajaran alfiyah, sudah ada pelajaran imriti, sudah ada amsilatut tasrifan, sudah belajar maknani kitab, Safinatun Najah, gitu. Sehingga ketika anak-anak nanti lulus dari MIPABA, itu nanti anak-anak sudah bisa mau masuk kemana. Nah,
mau masuk ke Lirboyo, mau masuk ke Ploso, itu sudah punya bekal. Kemudian peminatan itu nanti ada kelas bahasa. Kelas bahasa di situ adalah nanti anak-anak dari kecil, dari kelas 1 sudah diajari berbagai macam bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, kemudian nanti ada bahasa Cina. Bahasa Cina. Bahasa Cina. Oh, iya. Ada bahasa Cina nantinya. Karena yang sekarang mendunia, yang merajai dunia persilatan ekonomi adalah Cina. Sehingga kami memilih bahasa Cina. Iya, berarti nanti akan ada studi banding atau bagaimana ya Pak untuk ke Cina? Ada. Nanti kita usahakan mendatangkan orang Cina untuk datang untuk bisa ngobrol dengan anak-anak. Iya, untuk mengaplikasikan yang sudah dia pelajari. Iya, betul, luar biasa. Mungkin di kelas 5 atau kelas 4 nanti anak-anak sudah bisa ngobrol dengan orang-orang Cina itu. Luar biasa. Itu adalah kelas bahasa. Kemudian ada kelas Math and Science. Ada kelas matematika, ada kelas ilmu pengetahuan yang mana anak-anak itu di situ mungkin dia pemikir hebat sehingga ada kelasnya dimasukkan ke kelas matematika atau kelas ilmu pengetahuan. Sehingga ketika dia kuliah sudah punya dasar yang luar biasa. Yeah. Kemudian ada kelas olahraga dan seni. Ini adalah mengacu pada psikomotorik anak. Kadang anak-anak itu dalam kognitifnya kurang, tapi dalam psikomotoriknya berlebih, sehingga perlu ditampung di situ. Sehingga ada kelas olahraga di situ, ada kelas basket, ada kelas sepak bola, ada kelas atletik, kemudian ada kelas badminton. Kemudian seni. Di situ anak-anak diajari seni vokal, seni lukis, seni pahat. Itu ada di kelas-kelas peminatan itu nanti. Kemudian pembeda yang kedua itu ada program Ayo Mondok. Jadi Ayo Mondok ini wajib diikuti oleh semua anak-anak MIPABA dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Untuk tahun ini Ayo Mondok itu kelas 1 itu 3 hari 1 malam. Jadi ada malamnya, ada bermalamnya. Ada bermalamnya. Ada bermalamnya. Berarti 2 malam ya Pak, kelas 1? 1 malam. Oh iya, 1 3 hari 1 malam. 3 hari 1 malam. Oh iya. Kemudian kalau kelas 2, 3 hari 2 malam. Kalau kelas 3, itu 5 hari 4 malam. Kalau kelas 4, 7 hari 6 malam. Kalau yang kelas 5, itu 10 hari 9 malam. Tapi yang untuk kelas 6, final. Untuk kelas 6, itu 41 hari 40 malam. Betul. Jadi bermalam di Pondok As-Solihiyah. Di Pondok As-Solihiyah. Karena memang pondok ya Pak ya. Memang karena pondok. Kalau berbicara Pondok As-Solihiyah, itu adalah kita menguatkan bagaimana Pondok As-Solihiyah itu bisa bangkit lagi seperti sedia kala. Amin. Sehingga tidak kemana-kemana. Ayo mondoknya tetap di As-Solihiyah. Ya. Kemudian ada program ketiga, akhlakku yang utama. Ini nanti program akhlakku yang utama, ini kita sadur, kita ambil dari 2 kitab, yaitu kitab Ta'lim Muta'alim sama kitab Adabul Alim wa Muta'alim, karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Iya. Jadi itu nanti yang dipraktekkan sehari-hari anak ketika belajar di MIPABA. Iya. Jadi betul-betul relevan dengan zaman, betul-betul sesuai dengan zaman, sesuai harapan dengan orang tua untuk membentuk akhlaknya anak.
Kemudian yang 4, aku sudah khatam Quran. Jadi di program yang 4, aku sudah khatam Quran. Kelas 6 lulusan dari MIPABA itu sudah punya syahadah khatam Quran 30 juz binador. Sudah Jadi, punya bukti tertulis. Sudah bukti tertulis Iya. bahwa itu adalah anak itu khatam dengan lancar, khatam dengan metode yang bagus, tajwid yang bagus, fasohah yang bagus, keluar dari MIPABA. Ada bekal juga ya untuk lulusannya. Ada bekal Iya. untuk. Kemudian yang kelima ada 30 ekstrakurikuler. Nah, ini menarik ya, menarik banget. Jadi 30. setiap hari itu anak-anak ada ekstra. Iya. Mau dia masuk kemana silahkan. Iya. Nah, dari 30 ekstra itu misalnya tenaganya kuat. Nah, atau memang dia punya talenta lebih, bisa ikut 3 atau 4 ekstra. Dipersilahkan. Iya. Kemudian yang keenam, program yang keenam, baca tulis Al-Quran atau BTQ. Baca tulis Al-Quran yang keenam ini masuk jam pelajaran. Masuk Bukan jam pelajaran. merupakan ekstra lagi, Oh, iya. tapi sudah masuk ke jam pelajaran. Jam pelajaran. Tercatat, terjadwal seperti jam pelajaran. Ya, jadi tidak ada yang pilih-pilih, semuanya Semuanya Dapat masuk materi. BTQ, dapat materi BTQ. BTQ. Yang kita pakai untuk saat ini adalah metode tilawati. Metode tilawati. Metode tilawati. Kelas 1 diusahakan yang belum bisa baca, diusahakan jilid 1, jilid 2 selesai. Nanti kelas 2, jilid 2 dan jilid 3 dan jilid 4 selesai. Nanti kelas 3, jilid 5 dan jilid 6 selesai. Sehingga kelas 4 anak-anak sudah bisa Quran. Nah, programnya untuk kelas 4 itu 10 juz. Kelas 5 10 juz, kelas 6 10 juz. Sehingga nanti di kelas 6 anak-anak sudah khatam. Khatam. Jadi berangsur ya Pak, nggak langsung di akhir. Ternyata yang 30 juz juga. Seperti Karena itu adalah untuk perbaikan tajwid, itu. perbaikan Tajwid, fasohah dan ya. Dan juga menulisnya juga mungkin ya Pak untuk ya, baca tulis Al-Quran. Untuk baca tulis Al-Quran. Nah, ketika anak-anak selesai baca, sistemnya gimana sistemnya? Sistemnya anak-anak itu klasikal dulu. Ya. Dibaca sama-sama, kalau yang sudah Quran, 1 halaman, dibaca sama-sama. Setelah itu anak-anak sorogan, setor ke gurunya. Setor ke gurunya 1 persatu, dibenahi tajwidnya, dibenahi fasohanya sama guru-gurunya. Lah, gurunya di MIPABA semuanya terlatih. Semuanya terlatih tentang baca Qur'annya. Sebab setiap hari Rabu ada pelatihan dari tim tilawati. Gitu. Setiap hari Rabu ada pelatihan dari tim tilawati. Sehingga yang diajarkan guru-guru itu sudah terlatih semuanya. Kemudian yang ketujuh, pembeda yang ketujuh adalah madrasah diniyah. Ini satu-satunya madrasah di kota yang ada diniyahnya. Oh iya. Berarti jadi beda banget. Beda jadinya. beda banget. Kalau yang BTQ mungkin ada di sekolah-sekolah yang lain, ada beberapa sekolah yang ada. Maksudnya yang ada itu adalah untuk ekstra BTQ. Tapi kalau yang ada di MIPABA masuk jam pelajaran. Iya. Masuk jam pelajaran. Kemudian madrasah diniyah. Madrasah diniyah ini masuk jam pelajaran juga. Jadi komplit. Di MIPABA itu komplit. Mau umum ada, mau penjurusan, mau anak itu kepingin jadi teknologi yang yang agamis, itu ada. Mau jadi teknologi yang hafal Quran juga ada. Mau olahragawan yang agamis juga ada, yang religius. Kemudian ada yang seniman, yang religius, itu bisa didapat di MIPABA. Nah, yang diajarkan apa di madrasah diniyah? Itu kelas 1 ada pelajaran pegon.
Yang biasanya untuk ngesai kitab itu, yang untuk Ya, ngartikan mengartikan kitab. Yang tulisannya miring-miring itu. Sudah dipelajari dari kelas 1 Dari juga. kelas 1 sudah dipelajari untuk nulis pegon. Ya. Kemudian ada ngudi susilo, itu akhlak. Nadoman bahasa Jawa tentang akhlak. Kemudian ada alala, kemudian ada yang kelas 2 ada Aqidatul Awam, kemudian yang kelas 4 ada Mabadi' Fikih, kemudian ada Amsilatut Tasrifan, Sorof, yang biasanya kita dulu di pesantren fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fadaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Itu dari kelas 4 sudah diajarkan di sini. Kemudian sudah kelas 6 itu sudah diajarkan Alfiyah. Ya. Jadi kelas 5, kelas 6 sudah diajarkan Alfiyah. Biar nanti bekal ketika mondok tidak asing lagi. Ya. Oh, sudah pernah saya, sudah pernah. Iya. Nah. Kemudian yang ke-8 ada rapot bulanan. Rapot bulanan untuk anak-anak sendiri. Untuk anak-anak sendiri nanti diberikan ke orang tua. Jadi setiap bulan tentang perilakunya anak, tentang pencapaian anak dalam 1 bulan itu nanti kerekam di rapot itu. Ya, jadi sehingga ada grafiknya, ada pantauan terus. Gitu. Kemudian ada program yang 9 outing class. Program ini adalah sebagai implementasi bahwa setelah diajar tema ini, setelah diajar pelajaran ini, nanti implementasinya di tengah-tengah masyarakat, implementasinya di lingkungan, implementasinya di alam, itu bagaimana? Itu adalah program outing class. Kemudian yang ke-10 ada home visit. Home visit di kami terprogram seperti sensus penduduk. Jadi kami ada tim untuk mendatangi rumahnya wali murid, untuk menanyakan bagaimana keadaannya anaknya, bagaimana keadaan belajarnya si anak, kemudian kok anak ini lagi down, kemudian ada apa permasalahannya di rumah tangga, ada di rumah dan lain sebagainya, sampai jamaahnya anak-anak, kemudian akhlaknya anak-anak di rumah, itu ada di program home visit. Kemudian yang ke-11 ini adalah Pekan Spektakuler MIPABA. Nah, setiap bulan ada momen-momen yang indah untuk anak-anak. Setiap bulan ya Pak? Setiap bulan, setiap pekan terakhir itu ada momen-momen yang indah untuk anak-anak. Di minggu ke-4 berarti. Oh ya, terakhir bulan terakhir ya. Iya. Dengan wujud seperti apa? Misalnya untuk bulan Januari itu ada program yang namanya Tebak Mie. Jadi itu kalau yang baca ya teh bakmi. Yang salah baca lagi nanti pesannya mesan bakmi. Kok ada apa? Kok ada bakmi? Ternyata itu adalah ajang kemampuan anak-anak, ajang kebisaan anak-anak. Semuanya ada ajang bakatnya anak-anak ditemukan jadi satu di situ. Iya. Banyak macam, ada olahraganya lari, kemudian bulu tangkis, kemudian futsal dan lain sebagainya. Kemudian yang yang berkenaan dengan kognitif, ada IPA, ada matematika, ada IPS, ada agama. Kemudian yang berkenaan dengan seni, ada lukis, kemudian ada pidato, ada vokal juga gitu. Jadi itu adalah untuk menjaring anak-anak bagaimana kalau ikut itu nanti juaranya 1, 2, 3 ataupun apapun nanti ataupun ada pembinaan selanjutnya. Sehingga nanti bakatnya anak semakin terasah. Iya. Ini kan dari 11 pembeda ini jadinya ya tadi itu keluarannya bisa jadi atlet yang agamis, jadi seniman yang agamis. Nah seperti itu kan fleksibel. Nah
Dari sini kan otomatis anak itu bisa menjadi apa saja. Bisa Karena menjadi sudah apa saja. ada penjelasannya sendiri-sendiri. Berarti kalau misalnya kita simpulkan untuk sasaran PPDB kita berarti untuk masyarakat luas ya Pak ya. Untuk masyarakat luas, Oke. masyarakat umum yang notabene nasionalis bisa beranjak menjadi agamis. Ya. Gitu. Masyarakat yang notabene kurang agamis, anaknya bisa kita ajak agamis. Ya. Ya. Dari situ kan otomatis dari semua yang Bapak jabarkan tadi kan misalnya yang nonton ini ada yang menarik ada yang tertarik misalnya. Terus gimana nih kita daftarnya gimana? Apakah harus datangkah atau bagaimana, ada instruksi lain atau bagaimana? Untuk pendaftaran di MIPABA sangat mudah. Sangat mudah sekali. Ya. Untuk pendaftaran di MIPABA sangat mudah sekali. Ada offline, ada online. Ya. Offline, kalau yang offline bisa langsung datang ke kantor kami Ya. di Penarip, Gang 2, Keranggan, Kota Mojokerto. Kemudian offline lagi bisa datang ke rumahnya ustadzah terdekat, ustadzah terdekat. Oh bisa ya Pak ya ke Itu sana langsung. ya. Nah, Ya. Kemudian ada yang ketiga yaitu ke rumah-rumah komite. Ke rumah-rumah komite. Ke rumah-rumah komite yang Iya. terdekat atau ketua paguyuban. Oh iya. Itu langsung bisa datang ke sana. Iya. Iya. Jadi tidak perlu repot-repot diantar ke MIPABA, ke Penarip, bisa lewat yang terdekat. Beliaunya, iya. Jadi bisa langsung di sana kan langsung terjalin juga ke kantor. Setelah setelah mengisi formulir dan sebagainya nanti ada juga yang menyambungkan ke kantor seperti itu ya Pak ya. Iya. Kemudian untuk yang online ya bisa langsung ke ini web kami di sini langsung ada Google Form di sini. ya. HTTP kemudian tanda garis miring. Nanti Nanti bisa lihat di Nah, deskripsi. atau langsung di scan. Bisa scan dipindai juga. Scan-nya ini bisa dipindah langsung. Ya. Atau menghubungi Ustadzah Ana sama Ustadzah Triska yang nomornya sudah ada Di brosur. Ya. Nanti ditampilkan. Nanti Ya, ada ya. tampilan di situ. Nomor telepon bisa dicek di deskripsi. Mudah, sangat mudah sekali untuk mendaftar ke MIPABA. Ya. Kemudian syaratnya juga tidak ruwet. Nah, syaratnya tidak sulit, tidak ruwet. Ya, cuma syaratnya mengisi formulir mawon. Untuk kelengkapan selanjutnya, untuk itu selanjutnya. Iya, di tahap selanjutnya. Ya, Pak. Berarti dari yang tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara pendaftarannya, apa saja yang menjadi beda dari MIPABA. Berarti anak-anak yang pertama tadi setelah lulus itu sudah punya bekal bisa membaca Al-Quran, bisa menulis Al-Quran, dan juga sudah punya pegangan. Saya pernah belajar kitab yang ini. Dari situ lulusan MIPABA bisa apa lagi selain yang tadi telah Bapak sebutkan? Lulusan MIPABA di program kami, di target kami, lulusan MIPABA itu hafal juz 30. Ya. Kemudian khotam atau sudah diwisuda 30 juz binador. Kemudian mampu memimpin tahlil. Memimpin tahlil ya, Pak? Tahlil. Bukan hanya sekedar ikut tahlil, bukan. Ya. Tapi anak bisa menjadi pemimpin tahlil. Ya. Nah, gitu. Kemudian bisa hafal istighosah atau mampu hafal istighosah. Kemudian multitalenta. Yang sudah dari tadi itu religius, kemudian jadi atlet, jadi seniman, kemudian mau jadi teknolog,
itu bisa. Ya, multi talenta ya. Mampu membaca kitab yang sudah ada di niahnya tadi. Iya. Nah, baik itu kitab yang jenggot atau yang Kitab jenggot. memanai sendiri. Iya. Nah, Gundul ya Pak ya. ya. Kemudian yang paling penting adalah di masa ini adalah menguasai teknologi. Teknologi. Ya. Sebab di MIPABA itu dari kelas 4 yang reguler dari kelas 4 sudah diajari tentang teknologi TIK. Ya, udah dimulai kelas 4 ya Pak ya. Ya dari mulai kelas 4. Nah. Dari kelas 3 ya? Dari kelas 3. Oh iya, Mulai dari kelas 3. Pelajaran TIK mulai kelas 3. Iya, ya Mulai dari kelas kelas 3. Sudah diajari untuk Berteknologi. berteknologi. Yeah. Nah, kalau misalnya dari penonton datang ke kantor, di situ kan di kantor MIPABA ada spanduk yang besar. Nah, di sana itu ada tertera beasiswa MIPABA bertabur beasiswa. Bisa dijelaskan Bapak, beasiswanya seperti apa? Barangkali Ibu Bapak wali murid ingin tertarik terhadap hal itu. Beasiswa yang bagaimana? Ya. Untuk beasiswa MIPABA itu untuk kalangan bawah bisa. Ya. Untuk ekonomi kalangan bawah bisa. Kalangan tengah, menengah bisa. Kalangan atas juga bisa. Untuk seluruh MIPABA, lapisan masyarakat. Seluruh ya, lapisan masyarakat terjangkau. SPP-nya aja atau bulanan. Kalau di sini donatur itu terserah berapapun yang yang wali murid mampu. Gitu. Jadi dimudahkan juga ya Pak ya. Tidak ada paksaan di situ. Ya. Kemudian yang dipertanyakan adalah MIPABA bertabur beasiswa. Itu banyak macamnya beasiswa. Di antaranya yatim piatu free di MIPABA. Free bulanan. Free semuanya. Free semua. Free semuanya. Ya. Pendaftaran free, bulanannya free, kemudian bukunya free. Sampai ayo mondok apapun yang yatim piatu free semuanya. Luar biasa sekali. Free semuanya. Karena 1 bulan belum ada 1 bulan, 2 minggu yang kemarin kami bekerja sama dengan yatim mandiri. Yatim mandiri. Jadi ada panti asuhan yatim mandiri, kami kerjasama sama mereka untuk meringankan mereka. Jadi mereka pembayarannya tidak full, kami beri mereka membayar 50%. Alhamdulillah dari yatim mandiri ada 5 anak di sini. Ada 5 anak. Alhamdulillah luar biasa. Ada 5 anak yang itu terjangkau di situ. Bukan mahal, bukan. Tapi terjangkau. Dari lapisan masyarakat bawah, ekonomi menengah, ekonomi atas itu sangat terjangkau. Ya. Luar biasa. Insya Allah dinaungi Selain ada beasiswa yang lain. Iya. Oke. Terakhir ya Pak. Kenapa Bapak Ibu penonton harus memilih MIPABA? MIPABA punya moto. Yaitu MIPABA berprestasi dan mendunia. Berprestasi dan mendunia. Kami antarkan anak putra putri Bapak Ibu semuanya sehingga menjadi juara-juara yang luar biasa. Baik juara di masyarakat, baik juara di keluarga, baik juara untuk dirinya sendiri. Ya, kami ajarkan sangat menjadi juara. Arahnya adalah mendunia. Sehingga anak bisa kemanapun dia berinternasional, kemanapun dia berprestasi, dibawa ke internasional, MIPABA bisa.
untuk ke sana. Oke, yang paling terakhir nih Pak, fasilitas yang sangat menarik di MIPABA. Saya dengar-dengar sudah ada antar jemput sekolah juga ya Pak ya? Iya, iya. Iya. Selain itu, coba bisa jabarkan kembali fasilitas di MIPABA yang ada di MIPABA. Apa saja? Fasilitas di MIPABA itu yang pertama adalah perpustakaan. Perpustakaan. Perpustakaan, anak bisa berkunjung di perpustakaan kapanpun, bisa baca cerita banyak buku yang ada di sana. Kemudian tempatnya pun nyaman. Kemudian koperasi serba ada. Koperasi ini sudah punya badan hukum. Iya. Sehingga koperasi ini mau beli apapun, kelengkapan sekolah, atau mohon maaf, bunda atau ayah mau beli kebutuhan rumah tangga, nanti bisa di koperasi. Wah, luar biasa. Serba ada ya, koperasi serba ada. Doakan, Jadinya serba ada. Doakan Iya. nanti bisa ada simpan pinjam Oh. di koperasi, Iya. baik untuk gurunya ataupun untuk wali muridnya. Kalau mungkin ada investor yang Iya. mau menginvestkan uangnya ke MIPABA, ke koperasi di MIPABA, Terbuka. iya. Iya. Kemudian itu ada mobil antar jemput. Mobil antar jemput. Alhamdulillah sekarang sudah ada 3 armada untuk antar jemput. 3 armada. Kemarin baru beli elf. Alhamdulillah. Baru beli Berarti elf. 3 armada itu sudah bisa angkut 50 Iya. anak ya Pak ya. Kemudian insya Allah nambah lagi karena Insya Allah nambah lagi. maunya kami, rencana kami adalah dari berbagai macam jurusan. Iya. Nah, ada utara, Utara, ada timur, selatan, ada barat. selatan, ada barat. Itu semuanya ada sehingga jangkauannya semakin luas MIPABA. Luar biasa sekali. Jadi yang mau bersekolah di rumah semakin mudah. Semakin Soalnya mudah. ada Semakin mudah. fasilitas yang seperti Kemudian ini. mobilnya juga bagus-bagus. Bagus-bagus. Ada AC, Ada AC. ada audionya, ada TV-nya. Oh, Setiap iya, anak iya. berangkat bisa dilihatkan murota. Iya. Nah, Iya, diantar jemput itu. Didengarkan Iya. murotal, dilihatkan murotal di videonya sehingga tambah dalam perjalanan dia bisa mengaji. Iya. Nah, gitu. Persiapan juga ya supaya nanti di sekolah. Oh iya, tadi ini loh yang saya baca ketika di mobil begitu pas lagi tahfidz atau BTQ seperti itu. Kemudian biayanya berapa? Nggak mahal biayanya. Biayanya untuk antar jemput semampunya. 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 Luar biasa. Semampunya. Luar biasa. Gitu. Untuk biaya antar jemput itu semampunya. Nanti pemirsa semuanya, ayo segera untuk daftar ke MIPABA. Tanpa panjenengan repot untuk mengantar atau menjemput. Iya. Bisa diantar langsung ke rumah. Iya. Luar biasa. Tanpa harus pakai aplikasi ya, Pak ya. Tanpa harus ada aplikasi. Kemudian ada Masjid As-Solihiyah, Masjid tempat As-Solihiyah. untuk anak-anak sholat duha, sholat duhur, itu ada di Masjid As-Solihiyah. Iya. Masjidnya juga besar, luas gitu. Kemudian ada kantin sehat. Nah, ada kantin sehat yang makanannya itu memang betul-betul diperhatikan. Kemudian ada catering. Catering. Nah, Menarik juga ini catering. Catering untuk anak-anak. Mungkin pemirsa yang mendaftarkan putra-putrinya di MIPABA kerepotan untuk memberi makan siang anak-anak atau itu bisa ikut catering di kami. Ya. Itu catering MIPABA itu. Ya. MIPABA catering. Bapak catering. Iya. Dan itu untuk sehari-harinya anak-anak juga ya, Pak ya. Untuk seharinya anak-anak. Iya. Murah sekali. Murah. Sekali. Terjangkau Itu ya, Pak ya. terjangkau. Sudah ada sayurnya, sudah lauknya juga. Wah, luar biasa pokoknya. Paket lengkap Paket pokoknya. lengkap. 4 sehat 5 sempurna, Pak. Ada buahnya. Ada gitu. buahnya. Tinggal milih yang 10.000 apa yang 8.000. Oh iya, Nanti iya. pasti ada tambah-tambahannya. Iya, betul sekali. Kemudian
juga ada pondok pesantren anak. Pondok pesantren anak. Ya, mungkin Bapak Ibu ingin mendidik anak-anak dari bawah, dari kecil untuk memondokkan anak-anaknya biar mandiri. Nah, di Mipaba atau di pesantren As-Solihiyah ada asrama untuk anak-anak. Dari semua apa yang telah Bapak jabarkan, harapan saya pribadi yang saya sendiri ada di dalamnya, mengajar anak-anak, juga mendidik anak-anak, harapan kami semoga Mipaba tetap menjadi yang unggul, yang terbaik, Amin. sehingga membawa anak-anak ke target lulusan kita yang pertama dan juga menjadi yang paling berprestasi sehingga menjadi ke ranah dunia. Oke, bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mendaftarkan putra-putrinya bisa langsung cek di media sosial kami, ada di Instagram, Facebook, YouTube, bisa dilihat channel kami ada di Mipaba TV, atau kalau mau online bisa langsung klik di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Terima kasih banyak untuk Bapak yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan mengurus lembaga kita. Alhamdulillah kita bisa ada kesempatan ngobrol sehingga wali murid yang ingin tahu apa sih yang ada di Mipaba atau bagaimana sih program yang akan kita jalani itu sudah tadi Bapak jabarkan. Silahkan dicermati atau barangkali ke kantor bisa mengambil brosur yang ada di kantor begitu. Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ya. Segera daftar ke Mipaba karena kuota terbatas. Karena kuota terbatas. Ya, barangkali mau curhat-curhat bisa langsung datang ke Pak Sudur juga begitu. Oke, sebelum saya akhiri, Bapak bisa mengutarakan sebuah kata motivasi untuk terakhir kita menutup podcast ini. Ya, kata mutiara yang dari kami sampaikan yaitu jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Ini berlaku bagi siapapun ya Pak ya. Bagi siapapun. Luar biasa. Jadinya kalau saya tangkap jangan pernah takut untuk mencoba. Jadinya apapun yang akan kita hadapi saja dengan percaya diri. Betul Pak? Betul sekali. Oke, dengan kata-kata mutiara tadi yang Bapak Sudur sampaikan, saya akan undur diri. Jangan lupa untuk Ahi dan Ukti, Bapak dan Ibu penonton sekalian yang ada dari Mipaba TV, jangan lupa subscribe, ikuti kami di segala media sosial Mipaba. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.